Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Fauzia Fitriani akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Bagaimana Sikap Seorang Muslim dalam Menghadapi Berita Hoaks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks mengandung makna berita bohong dan berita tidak bersumber. Hoaks merupakan rangkaian informasi yang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran, bahkan dikemas semenarik mungkin agar menjadi konsumsi publik. Dalam perspektif pemikiran Islam, hoaks adalah pembohongan publik atau penyebaran informasi yang menyesatkan dan bahkan menistakan pihak lain. Adapun ciri dari berita hoaks, salah satunya yaitu sumber informasi atau medianya tidak jelas identitasnya dan mengeksploitasi SARA. Dampak dari berita hoaks. Tentu saja dampak yang dihasilkan sangat beragam, mulai dari merugikan masyarakat, memecah belah publik, mengadu domba, memprovokasi, dan bahkan sengaja ditujukan untuk menghebohkan suatu masyarakat agar memicu kecemasan. Namun pada intinya, berita hoaks ini bersifat sangat merugikan. Al-Quran sangat mengecam orang yang ikut andil dalam penyebaran berita hoaks, baik itu secara sadar maupun secara tidak sadar. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 14-15, yang artinya, sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semua di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kalian tentang berita bohong. Ingatlah di waktu kalian menerima berita bohong dari mulut ke mulut, dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit pun. Dan kalian menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah itu suatu hal yang besar. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim seharusnya lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarluaskan suatu berita. Lalu, bagaimana cara mengatasi dan menyikapi suatu berita hoaks tersebut? Terhadap berita-berita yang belum jelas kebenarannya, kita sebagai seorang muslim hendaknya memeriksa dan meneliti terlebih dahulu sebelum menerima dan menyebarluaskan suatu berita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kaum muslimin untuk memastikan kebenaran suatu berita yang datang kepada mereka dengan konsep tabayun, yaitu memeriksa dengan teliti suatu kabar yang datang kepada mereka. Secara bahasa, tabayun memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu, hingga jelas dan benar keadaannya. Sedangkan secara istilah, tabayun adalah meneliti dan menyeleksi berita, dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, sampai benar dan jelas keadaannya. Sikap tabayun perlu ditanamkan dalam diri seorang muslim, khususnya bagi para pendakwah yang bertugas menyebarluaskan suatu informasi, yang mana informasi tersebut harus sudah jelas kebenarannya. Maka dari itu, seorang muslim harus terbiasa dengan kegiatan riset and recheck suatu informasi. Mengutip dari skripsi karya Brian Rafsan, jenis riset dibedakan menjadi 5. Yang pertama, riset bayani. Riset ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk mengenal gejala dan proses alam beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Contohnya mengenai warna hewan, pola perkembangbiakan hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua, riset istiqra'i.
yaitu penelitian yang ditujukan untuk mencari suatu informasi yang berhubungan dengan kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Yang ketiga ada riset jadali. Riset ini dimaksudkan untuk mencari suatu kebenaran yang didasarkan pada pola berpikir yang rasional. Yang keempat ada riset burhani. Riset ini berfokus pada kegiatan eksperimen dan percobaan ilmiah. Contohnya temuan obat dan teknologi. Dan yang terakhir ada riset irfani, yaitu riset yang mempelajari aspek ajaran Islam. Baik, itulah tadi pidato dari saya mengenai berita hoaks. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Usman M.Ikom selaku dosen pengampu, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.